Hiha, kembali lagi bersama gua di King's Movie. Halo Besti, Brody, Brother, Coy, Oma, Opung, Teteh. Semoga hari-hari kalian selalu menyenangkan ya. Dan untuk kalian para terbaik cicingers, semoga traveling healing sekalian kemarin bisa mengobati ketidakwarasan kalian ya. Dan seperti biasa, King's Movie hadir untuk mengunboxing film-film yang selalu menarik dan layak untuk selalu dibahas. Di video kali ini, King's Movie akan menceritakan tentang seorang bocil psikopat yang baru saja mengalami mimpi pengen sprayan untuk pertama kalinya. Entah kenapa, si bocil yang baru berumur 12 tahun tersebut bisa bertingkah aneh dan sangat sadis, sehingga sikap dan perilakunya pun menyebabkan orang di sekitarnya meninggoy. Dengan wajah lugu dan polosnya pun dia lihai menyembunyikan kebengisannya. Film ini berjudul Better Watch Out 2016. Untuk lebih jelasnya, mending langsung saja ya kita simak cerita lengkapnya. Dan tak lupa King's Movie ingatkan, di like and subscribe ya biar kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari King's Movie. Dan sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa persiapkan uday dan kopai kalian agar kalian selalu fokus serius dan seksama. Haha, gas. See me how many boy. fingers am I holding up? Di awal film, kita langsung diperlihatkan kepada suasana Natal yang sebentar lagi akan disambut oleh tiap-tiap keluarga. Akan tetapi, tidak bagi wanita yang bernama Ashley. Si wanita pekerja keras dan cantik ini yang terpaksa harus jauh dari keluarganya. Terlihat Ashley sedang berada dalam perjalanan menuju ke kediaman dari sebuah keluarga yang sengaja menelponnya untuk mengurus anak-anak mereka. Anak itu bernama Lucky, seorang anak laki-laki berumur 12 tahun yang baru saja mengalami mimpi basah untuk pertama kalinya. Tidak hanya dia sendirian, pengalaman itu pun dialami oleh temannya Lucky yang bernama Grit. God, are we serious? Beberapa saat kemudian, tibalah Ashley di kediaman anak tersebut. Lalu Ashley pun langsung disambut oleh kedua orang tuanya, yang sepertinya mereka sedang bersiap-siap untuk pergi. Dari alur pembicaraan mereka, kita diberitahu bahwa si Ashley ternyata sudah menjadi pengurus Luke sejak dari lama. Yang dimana pada saat itu Luke masih berusia 8 tahun. Atas hal itulah Ashley dipercaya untuk mengurus dan menjaga Luke kembali. Yang dimana saat ini si Luke sudah beranjak remaja dengan kesangiannya yang racing. Namun seiring berjalannya waktu, Luke terlihat seperti ingin menunjukkan bahwa bebuguknya itu kini tidak kecil lagi. Luke berkeinginan agar si Ashley terpukau dengan melihat keberaniannya dari mulai hal-hal yang sepele. You can't always liquor like me. Wow, I'm super. Akan tetapi, Ashley sudah mempunyai pacar dan si Ashley selalu menyempatkan diri untuk menelpon pacarnya yang bernama Ricky dan selalu memberi perhatian kepadanya. Ayang, apakah Ayang udah cebok? Ricky, of course I wanted to see you. Akan tetapi tetap saja mau ada pacar atau tidak, si Luke tidak peduli lagi karena dengan sakdanya yang racing itu, dia terus-menerus berusaha modus untuk mengicipi serabi setengah matangnya si Ashley. 13 in a few weeks. Tanpa pengawasan orang tuanya, Lux juga sengaja memesan sebuah pizza secara diam-diam demi disantap berdua sambil menonton film horor bersama si Ashley. Anjing si bocil.
Pada saat itulah Lux mulai berusaha untuk mencium si Ashley yang sedang merasa ketakutan. Meskipun pada akhirnya ia tidak bisa melakukan hal tersebut dan Ashley pun langsung menolaknya secara mentah-mentah. Hai, makanya kemak erot dulu, Cong. Biar gue bangun sedikit kekar lah ya. Haha. Okay? If you can see me, how many fingers am I holding up? Lalu terlihat dalam situasi seperti ini, Ashley pun tidak lagi berfokus untuk menonton setelah ia menyadari kalau posisi pintu rumah itu sudah terbuka. Luke, get my phone! Entah dari kapan pintu tersebut terbuka, merasa ada penyelundup yang sudah masuk ke rumah ini. Ashley bersama Lux pun hanya bisa menahan rasa takut satu sama lain. No, what are you... Luke! No taekwondo. No taekwondo. Kemudian muncul seseorang dari arah pintu. Ternyata orang itu adalah Grit, teman dari si Lux yang sedari tadi memang sudah berencana untuk menakuti si Ashley. I nearly called the fucking police. What were you doing? Selang beberapa saat, terdengar suara gerasak-gerusuk yang berasal dari atas atap. Grit bercerita kalau hal tersebut tidak masuk dalam skrip rencananya. Lalu, siapa yang berada di atas atap? Dude, if this is a prank, I'm kicking you in the balls. Kemudian, saat mereka mengecek keadaan, terlihat salah satu kaca di sebuah kamar sudah pecah akibat lemparan batu. Dari situlah Ashley pun mulai terlihat panik. Dia pun berupaya untuk menggunakan What the telepon fuck? rumahnya. Where's the Yang camera? anehnya lagi, seluruh sambungan telepon di rumah itu tidak lagi tersambung. Where's the... Stay here and just get on another one of those. Kemudian, ketika si Ashley mau kabur, ternyata ban mobilnya sudah dipecahkan oleh seseorang yang bahkan tidak diketahui sama sekali. Carrot, get down! Carrot! Ashley menyadari kondisi itu merupakan sebuah peringatan bagi mereka semua. Kalau Grit, Lux, beserta Ashley tidak boleh pergi dari rumah ini. Get upstairs. Everybody get upstairs, move! Shit! Tapi sayangnya, si Grit yang berdegong tidak benar-benar menuruti perintah itu. Dan ia pun harus tertembak di depan halaman rumah. Pada situasi seperti ini, Lux bersama Ashley hanya bisa bersembunyi di atas plafon rumah yang kebetulan bisa diakses dengan sebuah tangga. Untungnya, persembunyian mereka tidaklah diketahui oleh orang misterius tersebut dan situasi pun sudah mulai membaik. Alhasil, Lux kemudian memberanikan diri untuk mengambil sebuah pistol yang berada di kamar orang tuanya. It's okay. It's okay to cry. Sambil memegang pistol tersebut, si Luke kemudian mengajak Ashley pergi ke ruangan lain. Walaupun orang misterius itu masih terlihat mondar-mandir saja. I'm gonna go out. Sampai suatu ketika, Ashley tersadar kalau orang misterius tersebut tidaklah benar-benar misterius, melainkan dia adalah Grit yang sudah menyamar menggunakan topeng milik si Lux. Dan ternyata seluruh aksi yang mereka hadapi sedari tadi hanyalah akal-akalan si bocil Lux. Ih, sebelah gugs ya. Are a child. I almost broke my neck. Tak disangka, atas kegagalan rencananya tersebut, si bocil Lux mulai semakin membabi buta dan membarbar. Ia pun sengaja menampar Ashley sampai terjatuh ke lantai bawah. Dan Ashley pun tak sadarkan diri. What the fuck did you just do? Kemudian, selang beberapa saat, Ashley pun mulai sadarkan diri dengan kedua tangan dan kakinya yang sudah terikat dan disekap oleh kedua bocil sange racing tersebut. Tidak main-main, si bocil Lux pun berkata dan mengutarakan isi hatinya bahwa ia mencintai Ashley yang notabene jauh lebih tua 9 tahun darinya. Bocil, aing heula anjing.
Luke, listen to me, okay? Gun Si down and bocil untie Lux yang me. baru This saja will stop menginjak usia immediately. 12 tahun tersebut merasa kalau dirinya pantas berpacaran dengan si Ashley. Saking pantasnya, mereka pun menantang Ashley untuk bermain truth order secara How about you If you win, I paksa. will untie you. But if you You lose, untie me right fucking now. language. Lalu Lux pun memberikan pertanyaan. Ashley, apakah lu pernah berhubungan badan dengan pria lain? Kemudian dilanjutkan dengan sebuah tantangan untuk meraba talk brute-nya si Ashley. I can see what all the fuss is about. Kemudian Ashley yang lagi dicokoki minuman keras pun sedikit merasa senang karena mendengar suara bel yang berbunyi dari arah pintu depan. Kemudian si bocil Lux pun mencoba memeriksa suara bel tersebut. Fine. Pass them through the... Terlihat kedua bocil Sagne Racing itu pun sedikit panik. Ternyata orang itu adalah Ricky dan dia adalah pacar si Ashley. Tapi sayangnya, kedatangan Ricky tidak begitu berarti bagi si Ashley. Dengan kecekatannya, si bocil Lux segera memutar volume musik dengan volume yang begitu kencang agar suara minta tolong Ashley tidak terdengar. Di saat bersamaan dengan hal tersebut, Ashley diam-diam menyelipkan serpihan kaca yang berada di atas lantai. Hal tersebut harus Ashley lakukan karena ia mengetahui bahwa keadaan di rumah tersebut sudah semakin memburuk. Diarrhea? Sorry, dude. What do we do? Tampons or something? Hingga akhirnya Ricky pun berhasil disekap oleh kedua bocil jahanam tersebut. Jiffy Lube here has a fucking hole in his face. Pada titik ini, si bocil Lux mulai terlihat semakin barbar. Ia pun menyuruh Ashley untuk mengundang satu orang pria yang sekiranya pernah ditaksir oleh dirinya. By our segment, I'm not asking. Lalu, karena paksaan secara terus-menerus, Ashley pun kemudian menyebutkan sebuah nama seorang pria yang bernama Jeremy. Usut punya usut, ternyata Jeremy merupakan mantan pacar sekaligus mantan selingkuhan terindah si Ashley. Semasa ia masih menjalani hubungan dengannya. I'm here with Ashley. She wants... Di saat itu, Ricky dengan sengaja kencing di celana untuk membuyarkan perhatian kedua bocil tersebut yang terus-menerus mengintimidasi. This reeks. What the fuck you been eating? Pada kesempatan itu, Ashley sebisa mungkin berusaha melepaskan ikatan lakban yang berada di tangan serta kakinya. You run. Serious, don't turn back. Tapi sayangnya, hal tersebut diketahui oleh kedua bocil tersebut dan membuat si bocil Lux marah. Alhasil, Ricky pun dipisahkan dan dibawa oleh kedua bocil tersebut ke ruangan What do you lain. mean, assistant? Sarah, come here. Help me pull. Melihat dari tingkah laku si bocil Lux, dia seperti orang yang sedang putus cinta. Karena sepertinya si bocil Lux cemburu dan tidak terima ketika terdapat laki-laki lain yang dekat dengan si Ashley selain dirinya. But second, there's actually a really wonderful side to Ricky. Alhasil keberadaan Ricky pun harus terancam pada saat itu. Kemudian si bocil tersebut terlihat memikirkan sesuatu. Entah ide busuk apa yang bersarang di kepala si bocil musingkeun itu. You painting something? Just clockwise or counterclockwise. Ternyata Ricky pun kemudian harus tewas secara tragis. Setelah kepala penyolnya itu terhantam oleh sebuah kaleng cat yang belum pernah dipakai sama sekali. Oh. Nah, sekali nasibuna. Loaded! I told you, Garrett. Kemudian, Ashley yang berhasil membuka ikatannya bergegas mengambil pistol yang dipakai oleh si bocil Lux selama ini. Why are you laughing? Tapi ternyata pistol tersebut tidak benar-benar terisi peluru. Paranoid keeps the ammo separate. Melihat hal tersebut, Ashley pun bergegas kabur sebisa mungkin dari kejaran si bocil Grip dan Lux yang sadisnya luar biasa itu. Garrett, get her!
Tapi sayangnya, usaha Ashley pun hanya berujung sia-sia saja. Karena akhirnya, si bocil Lux pun harus membawa si Ashley kembali ke dalam rumah. Di sisi lain, Jeremy, mantannya si Ashley yang sedari tadi diundang oleh si bocil Lux tersebut, terlihat sudah tiba di depan rumah. Hi. Tentu saja, kehadiran Jeremy pun sudah dipersiapkan oleh si bocil jahanam Lux. Jeremy pun langsung disambut secara hangat oleh si bocil tersebut. Sebelum benar-benar bertemu dengan si Ashley, si bocil Lux pun meminta Jeremy untuk menuliskan sebuah surat seromantis mungkin. Atas permintaan itu, Jeremy pun tidak berlama-lama berpikir. Kemudian, ia mulai menyiapkan rangkaian kata-kata yang sekiranya mampu meluluhkan hati si Ashley. Namun, ia tidak menyadari jika surat tersebut akan menjadi surat terakhir yang ditulis oleh dirinya. Setelah dirinya mulai terjebak di dalam perangkap yang sudah dipersiapkan oleh si bocil jahanam tersebut. Oh my god, tak disangka surat bertuliskan I love you itu tidak benar-benar tersampaikan kepada si Ashley, melainkan hanya tergeletak di dekat jasadnya sendiri yang modar tergantung di bawah pohon depan rumah. Sialnya lagi, Grit yang berusaha untuk membantu si Ashley pada saat itu, akhirnya ia pun harus melinggoy, ditembak oleh temannya sendiri. Anjim si bocil Edian. I'm dying. Kemudian, dengan tidak adanya orang yang tersisa di rumah tersebut, akhirnya Ashley pun hanya bisa memejamkan mata. Dan ia pun pasrah jika si bocil Lux itu harus membunuhnya secara membabi buta. Look at me. Say something. Good night. Lalu, setelah semuanya usai, si bocil Lux pun langsung bergegas untuk menghapus segala jejak yang sudah ia perbuat di rumahnya tersebut. Dengan tidak mempedulikan atas apa yang sudah terjadi, ia terus memanipulasi segala kejadian dengan begitu rapi dan juga cepat. Sampai pada akhirnya, kedua orang tua Lux pun tiba di rumah tersebut dan menyaksikan apa yang sudah terjadi di dalam rumahnya selama ia tinggal pergi. Dan pada titik ini, Lux benar-benar berlagak polos, seperti orang yang tidak tahu apa-apa. Bisa dibilang, ia tidak hanya memanipulasi kejadian ini, tapi ia juga berhasil mengelabui semua orang termasuk kedua orang tuanya sendiri. Ia pun terlihat sangat tenang dan percaya diri jika kejadian tersebut tidak akan terbongkar dan diketahui oleh siapapun. Namun, semua itu tidak lagi setelah terdengar suara teriakan dari pihak medis yang berkata bahwa masih ada satu orang yang tersadar serta bernafas. Hal itu tidak lain tidak bukan adalah Ashley, dan ia pun akan menjadi saksi kunci dari segala aksi bejat yang dilakukan oleh anak berumur 12 tahun yang baru saja merasa kancrot. Dan film pun berakhir. Bagaimana? Film yang begitu musingkan, bukan?
Dari film tersebut, kita diberikan pelajaran. Jika anak yang masih belasan tahun sangat butuh pengawasan dan perhatian dari orang tua. Melihat kejadian tersebut, gua pun berharap ya kalau si bocil Lux bisa mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang telah ia perbuat. Nah, bagi kalian yang mempunyai anak belasan atau adik, jangan lupa ya dididik, dijagain, biar anak dan adik kalian tidak sange racing seperti si bocil Lux. Haha. Oke guys, mungkin segini aja ya pembahasan alur cerita film Bitter Watch Out 2016. Sampai bertemu lagi di video-video gua selanjutnya ya. Dan jangan lupa di like and subscribe ya, biar kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Kings Movie. Bye-bye.